Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini saya berada di salah satu pondok kebun. Ini ternyata tuan dari pondok kebun ini atau penahan kebun ini adalah seorang pemuda ini. Nah, Pemuda milenial. ya, pemuda milenial. Dan ini teman-teman, pemuda milenial, ibu bapak bisa sampai-sampai mempunyai impian gitu kan, jadi seorang petani gitu kan. Sama gak? Menjadi seorang petani gitu kan. Tapi di sini teman-teman, kita akan kenalan dulu dengan petani milenial ini gitu kan. Siapa namanya kan, dan menanam tanaman apa gitu kan di lahan kebun ini kan. Nah ini teman-teman, kita akan kenalan dulu. Siapa namanya kak? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Prendika. Berasal dari Tebing Tinggi, Lintang Patlawang, Sumatera Selatan, Palembang. Nah gitu. Jadi namanya Pak Kak Prengki ya? Kak Prendika. Prendika. Prendi. Nah, Kak Prendi. Nah, lebih benar Kak Prendi ya. Ya. Nah ini jadi teman-teman, di lahan kebunnya Kak Prendi ini banyak sekali ini tanaman-tanaman cabai itu Pak ya. Ya. Oh gitu. Cabai viral, jenis cabai setan viral, cabai rawit. Oh, tanaman cabai setan itu ya. Ya. Ataupun cabai rawit itu Kak ya. Ya. Nah jadi di sini khusus ditanami dengan tanaman cabai gitu kan. Ini sangat salut sekali saya dengan Ini Kak spesial Prendi itu. cabai semua, ini nggak ada tanaman lain. Nggak ada ya? Ya. Spesial khusus untuk tanaman cabai semua Cabai semua. di lahan kebun ini. Ya, di lahan kebun lebih kurang setengah hektar dengan kapasitas 12.000 pokok pohon. Oh, 12.000 12.000. batang pohon Ya. cabai gitu ya. Ya. Oh, nggak ada tanam-tanaman yang lain ya itu ya. Ada, nanam Khusus jahe, untuk tanaman. nanam terong, enggak khusus cabai rawit setan jenis viral. Heeh. Nanti boleh Kak kita tanya-tanya Kak, bagaimana sih teknik ataupun ilmu yang ada di Kakak gitu kan, bisa bagi pengalaman gitu kan, bagi ilmu gitu kan. Ya, ya bisa, boleh. Boleh Kak ya. Ya. Ini teman-teman, kita akan minta pengalaman dan juga ilmu dari Kak Prendi ini, adalah petani milenial gitu kan, petani muda gitu. Jadi setiap hari itu ke kebun ini Kak ya? Ya, setiap hari ke kebun. Soalnya kalau kita nggak ke kebun, nanti ini digerogoti monyet. Oh, dimakan monyet gitu ya? Ya. Jadi daunnya ini. namanya juga di hutan kan Kak ya? Ya, namanya di hutan. Namanya di hutan gitu kan, banyak sekali itu kan rintangan, halangan gitu kan, ya kita berkebun gitu kan. Jadi penjagaan harus rutin, rajin. Oh, setiap hari sendirian gitu Kak? Setiap hari sendirian. Sendirian, nggak ya? Kalau lagi bersih-bersih, adalah kawan-kawan yang bantu. Boleh dibilang belajar lah, karyawan. Oh, karyawan gitu ya? Ya. Tapi untuk sekarang ini kan, sebelum ini kan belum panen ini Kak ya? Ini belum panen, baru belajar berbuah dan berbunga. Baru belajar berbuah dan juga berbunga tuh. Tapi ini umurnya ini Kak sudah berapa bulanan nih Kak pohon cabenya Kak? Ini usia 2,5 bulan. 2,5 bulan gitu ya? Iya. Ini sudah berbuah gitu ya? Tapi ada Sudah. sebagian itu yang belum berbuah, tapi nggak serentak nanamnya nih Kak ya? Ya, nggak serentak. Soalnya tadi khusus bibit kita siapkan bibit 10.000. 10.000 Ternyata batang. kurang. Kurang ya? Ya. Kan nggak bisa hidup semua itu kan, ada Ya, yang nggak ini bisa kan? hidup semua. Ada yang mati, kita ganti tanam lagi. Jadi Kak Prendi, Ya. sampai bisa berkebun cabai ini gimana dulunya Kak? Cerita awalnya Kak? Apa kan Kak Prendi ini kan masih muda usianya kan? Ya, Kenapa sih nggak mau kerja di tempat-tempat lain gitu kan ya, seperti PT kan? Ya. Ya sampai mau jadi petani gitu kan? Oh gini, soalnya saya itu berprinsip Nah. saya ingin jadi bos. Wah, tadi bos ya? Ya. Ya. Jadi sekecil apapun usaha kita, dengan keinginan untuk bisa lebih maju, membesar, jadi kita yang megang Usahanya itu mengendalikan kan? usaha itu. Nah, gitu kayak. Ya. Jadi yang penting gitu kan, impian tadi kan, kalau bisa kata Kak Prendi nih, ini maksud dari Kak Prendi gitu kan, kalau bisa kita yang menggaji orang gitu kayak. Ya. Kita yang menggaji orang dan orang yang bekerja dengan kita gitu kan. Ya. Oh ini Kak Prendi bisa dibagi tips-tips sedikit ya Kak? Ya selama Kak Prendi ini kan berkebun cabai itu kan, apa sih rahasia Kak Prendi itu kan sampai buah cabai ini bisa berbuah lebat gitu kan, dan juga
bisa menanam cabai ini sebanyak mungkin ini kan, nggak rusak gitu kan dengan adanya hama gitu kan. Untuk pertama kita menanam cabai ini, terlebih dahulu kita persiapkan bibitnya itu. Sudah itu kita persiapkan tempat semainya, sudah siap semua, kita tabur bibit ya. Ya, kita rawat bibit itu, kita biarkan usia selama lebih kurang 1 bulan. 1 bulan gitu ya. Kalau batangnya sudah besar gitu ya. Ya, minimal batangnya itu sudah ada tulangnya, ada kayunya. Jadi dia lumayan tahan terhadap sinar matahari. Gitu ya, Pak. Ya. Tapi kalau sebelum ia berbuah ada nggak perawatan gitu kan dari Kak Prendy gitu kan? Ya, ada sebelum berbuah itu perawatannya. Yang pertama perawatannya itu kita sediakan pupuk. Pupuk ya? Tapi kita gunakan pupuk organik. Pupuk organik? Gunakan pupuk kimia. Oh, mengandalkan dulu pupuk organik ya, sejenis kotor-kotoran itu ya? Enggak? Enggak. Kita memakai pupuk organik eco farming. Oh gitu ya? Ya. Jadi sebelum ya itu namanya rahasia dari Kak Prendy ya, sebelum ia dipindahkan batang itu kan harus mempunyai tulang dulu gitu kan agar bisa tahan dengan sinar matahari gitu kan. Ini sebentar lagi mau panen ini Kak? Ini kalau nggak ada halangan, kalau lihat orang-orang yang sudah ini 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan lagi baru panen gitu ya? Ya. Ini sudah bisa panen tapi belum banyak, dikit. Sudah ada ini. Sudah ada ya. Oh, ini buktinya tapi kita kan. Tunggu. Jadi apa namanya itu sebelum Kak Prendy ini panen gitu kan ya, insya Allah kalau panen nanti kan sudah dapat hasil gitu kan memuaskan ya, insya Allah akan merekrut karyawan gitu ya. Ya. Wah itu jadi teman-teman impian dari Kak Prendy ini menjadi bos gitu kan. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi para anak-anak muda gitu kan. Ya anak-anak milenial sekarang kan berita-berita itu kan petani-petani di Indonesia ini kan banyak sekali kekurangan dengan adanya petani muda gitu kan. Banyak kurang kan, tapi ya mudah-mudahan sosok dari Kak Prendy ini kan bisa membangkitkan gitu kan pemuda-pemudi ya milenial untuk dapat ikut jejak gitu kan. Jangan sampai waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Mantap. Apapun itu pekerjaan, bukan harus dicabai saja. Yang penting bermanfaat dan bisa menguntungkan untuk diri kita. Wah itu mantap itu. Nah ini teman-teman resep rahasia dari Kak Prendy itu kan. Jadi Kak kalau ini apa nama itu panen nanti sendirian gitu kan Kak Prendy panennya? Apa ngajak orang nanti? Kalau untuk belajar memanen biarlah sendiri dulu, soalnya kita melihat situasi buah cabenya dulu. Tapi kalau sudah usia 5 bulan nggak panen kita sendiri ya. Tapi manual dulu panen nggak ya? Ya manual dulu ya. Kita ngambilin ini. Kalau ini kan baru belajar, ini baru belajar berbunga. Ini tapi Kak Prendy kan membuat bedeng ini kan nama bedeng itu kan? Itu sendirian itu nyangkulnya gitu? Apa ngajak orang gitu? Orang yang kuat kalau kita. Tapi ya ceritanya kan ada yang membantu gitu Kak ya? Nggak sendirian itu ya Kak. Nah ini sampai sana itu teman-teman, itu cabai semua itu kan saya melihat. Sana itu kan ini dikelilingi cabai semua di pondoknya Kak Prendy ini kan, ataupun di lahan kebunnya Kak Prendy ini. Ini menurut Kakak tanah di sini subur sekali itu Kak? Tanah di sini lumayan subur. Subur semua ya? Ya, kita berkebun ini harus memahami dan memilih situasi tanah yang tepat. Tanah yang tepat Kak ya? Tapi ini kan dekat dengan sungai juga gitu kan? Ya, dekat dengan sungai kan. Jadi ibaratkan tanah ini kan tanah humus gitu kan? Tanah yang subur gitu kan? Ya. Homogen tanah itu masih aktif. Masih aktif ya? Ya. Ini dulunya Kak sebelum dibuka ini lahan kebun apa dulu Kak? Dulu ini kebun karet. Kebun karet ya? Karet nggak terurus. Ini memang kebun asli Kakak gitu? Apa baru beli gitu? Baru dikontrak ini, insya Allah kalau sesuai dengan hasilnya ini nanti kita bayar. Beli gitu ya? Oh berarti
menumpang dulu ya di tanah orang gitu ya, kontrak dulu ya. Ya. Ya mudah-mudahan hasil dari cabai ini kan bisa membayar tanah ini menjadi hak milik sendiri gitu kan enggak ya. Itu. Nah, ini Jadi walaupun kita belum punya tanah hak milik, tidak ada alasan kita nggak bisa menanam. Bisa ngontrak. Cuman Kak Prendi ini kan masih muda gitu. Berapa umurnya tadi Kak? Umur Kakak? 26 tahun. Masih 20-an gitu kan. Ya, masih 20-an. 20-an. Masih 20-an gitu kan. Ini sudah sudah berkeluarga Kak ya? Sudah berkeluarga. Baru 2 tahun berkeluarga gitu ya. Buat video yang kita dapatkan hari ini, kisah atau inspirasi dari Kapten ini dapat bermanfaat untuk kita semua gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman ibu bapak yang setia menonton channel YouTube ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari pemuda ini kan gitu kan. Ya, sekali lagi Kapten terima kasih atas waktunya gitu kan. Nanti kita akan melihat dulu nih kan bentuk ataupun lahan kebun dari Kapten ini sedekat-dekatnya kan. Cabai ini banyak kita nak muat pola itu, bukan di sekedar pembibitan baik. Bu sini subur kali enggak ya? Boleh lah. Ini nih. Ini tanaman pertama gitu ya, yang ditanam itu kan.